Hai guys, balik lagi bersama aku. Di video kali ini kita bakal membahas tentang soal penalaran umum lagi, tapi topiknya berbeda, tentang aritmatika. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke soal latihannya, pertama-tama aku mau kasih tahu sedikit tips dulu bagaimana cara cepat mengerjakan aritmatika tanpa kita menghitung semuanya secara satu persatu. Misal nih guys ya, misalkan di sini kita punya ada sebuah pecahan berselisih satu antara pembilang dan penyebutnya. Misalkan bentuknya adalah n per n plus 1. Contohnya apa nih? Misalkan nih kita masukin n-nya itu adalah 1 ya. Berarti di sini pecahan selisih satunya adalah 1 per 1 tambah 1 adalah 2. Misalkan contohnya lagi kita buat n-nya 2, berarti penyebutnya adalah 3. Kemudian contohnya lagi misalkan ada 11 per 12 dan seterusnya. Pokoknya antara pembilang dan penyebutnya itu selisihnya cuma 1 di mana penyebutnya lebih besar. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini, teman-teman, kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan. Kesimpulannya apa tuh? Kesimpulannya adalah semakin besar angkanya guys, maka pecahannya itu akan mendekati 1 untuk nilainya. Nah, otomatis nih, karena dia pecahannya mendekati 1, maka yang paling mendekati dengan 1 itu nilainya pasti yang paling besar. Nah, sebagai contoh, sekarang kita langsung masuk aja ke soal nomor 1. Misalkan di sini kita diminta untuk mencari hasil perhitungan yang lebih besar dari 3,01 ditambah 5 per 6. Nah, di sini sudah disajikan semua opsinya dari A sampai E. Kita nggak perlu hitung dari awal, kita hanya perlu membandingkannya dengan dua patokan yang ada. Yang pertama, patokannya itu adalah 3,01, bilangan desimalnya. Kemudian patokan yang keduanya adalah 5 per 6 atau pecahannya. Oke, sekarang kita cek dari opsi A dulu. Opsi A di sini kita punya 2 per 3, teman-teman. Kalau kita bandingkan 2 per 3 dengan 5 per 6, 2 per 3 ini angkanya lebih kecil daripada 5 per 6. Karena lebih kecil, otomatis nilainya juga lebih kecil dari 5 per 6. Berarti A bukan jawabannya. 3 per 4, angkanya juga lebih kecil daripada 5 per 6. Berarti B bukan jawabannya. 4 per 5 sudah pasti lebih kecil angkanya, berarti bukan jawabannya karena yang dicari yang lebih besar. 6 per 7 angkanya lebih besar nih daripada 5 per 6. Berarti masih mungkin jawabannya. 7 per 8 juga sama ya, lebih besar dari 5 per 6. Berarti kita masukin sebagai salah satu opsi jawabannya. Oke, berarti di sini kita tinggal eksekusi antara D dan juga E, karena A dan C, A, B, C itu pasti bukan jawabannya. Nah, kita udah pakai patokan yang 5 per 6. Selanjutnya kita menggunakan patokan yang bilangan desimalnya, 3,01. Ya udah deh teman-teman, karena patokannya menggunakan desimal, kita cek kedua desimal ini jaraknya atau selisihnya dengan 3,01 itu berapa. Oke, kita mulai dari 2,99. Kalau kita perhatiin 2,99 ini, kalau kita patokannya dengan 3,01, selisihnya itu adalah minus 0,02. Sedangkan kalau 2,80 itu adalah minus 0,21. Oke, kemudian kalau kita perhatiin teman-teman di antara kedua selisih ini lumayan jomplang ya, minus 0,0 dan minus 0,2. Nah, karena yang diminta adalah hasil perhitungan yang lebih besar, maka sudah pasti kita akan memilih bilangan negatif yang lebih kecil. Berarti jawabannya adalah yang D, yaitu 6 per 7 ditambah 2,99, maka itu nilainya pasti hitungannya lebih besar daripada 3,01 ditambah dengan 5 per 6. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua seperti biasa yang diminta adalah hasil perhitungan yang lebih besar lagi dari 78% ditambah 8 per 9. Sedangkan kalau kita lihat dari opsinya, di sini semuanya ada pecahan plus ada desimal. Nah, seperti biasa, pertama-tama kita fokus dulu ya ke patokan yang lebih mudah untuk kita ketahui dengan cara cuman melihat angkanya aja, yaitu pecahannya. Pecahannya di sini adalah 8 per 9. Sedangkan kalau di opsinya ada 2 per 3, 3 per 5, 7 per 8, 10 per 12, dan 14 per 15. Kita langsung bandingin aja teman-teman, karena kita yang diminta adalah perhitungan yang lebih besar. Oke, kita lihat pecahan mana yang
nilainya lebih besar daripada 8/9. 2/3 ini, aduh jauh banget ya dari 8/9, berarti sudah pasti ini, pasti hitungannya lebih kecil. 3/5 ini juga lumayan jauh banget ya teman-teman ya, dari 8/9, berarti bukan jawabannya. 7/8 juga lebih kecil daripada 8/9. 10/12 ini sebenarnya lebih besar kalau kita cuma lihat hanya dengan mata ya. Tapi teman-teman, di sini ternyata 10/12 ini kalau kita sederhanain, itu kan bisa sama-sama bagi 2 ya, atas bawahnya. 10 bagi 2 itu adalah 5, per 12 bagi 2 itu adalah 6. Nah, ternyata 10/12 itu nilainya sama, seperti 5/6. Nah, 5/6 itu kan jauh banget ya, lebih kecil dari 8/9, berarti sudah pasti jawabannya bukan yang D. Nah, berarti jawabannya sudah pasti yang karena kebetulan dia doang nih yang nilainya lebih besar dari 8/9 dan selisihnya juga lumayan jauh ya, dari 8 ke 14. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu aja teman-teman. Ternyata kita nggak perlu bandingin persennya ya, karena kalau kita perhatiin juga di sini jeda beda-bedanya hanya sekitar 1-2%. Begitu aja guys untuk menjawab soal yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah manakah di antara bilangan berikut yang nilainya paling mendekati hasil pengurangan 1,92 dikurangi dengan 50/47. Kalau kita perhatikan di sini semua opsinya dalam bentuk persen, teman-teman. Sedangkan perlu teman-teman ketahui ya, kalau misalkan kita punya ada sebuah bilangan desimal, di mana bilangan desimalnya itu ada 2 angka di belakang koma, maka ini bisa kita ubah ke dalam bentuk persen. Begitu. Oke? Ya udah, di sini kita langsung pakai pengurangan desimal aja. Tapi sebelum itu kita cari tahu dulu hasil pembagian dari 50/47. Ini kita langsung pakai aja ya, teman-teman. Kita bisa pakai, nah, 50 kita bagi dengan 47, hasilnya adalah 1. Kemudian kita kurangi, 50 kurang 47 hasilnya 3. 3 bagi 47 itu nggak bisa, tambah 0, masih kurang. Kemudian tambah 0 lagi, 300 kita bagi dengan 47, yang paling mendekati adalah 6. Kemudian 6-nya kita kaliin sama 47, hasilnya 282. Oke, aman ya, berarti dia tidak melebihi dari 300. Oke, karena di sini kita cuman butuh 2 angka di belakang koma, ya udah teman-teman, kita cukup kerjain sampai sini aja, sampai hasilnya itu 2 angka di belakang koma, dimana kita ketemunya 1,06. Kalau udah dapet, ya udah tinggal kita kurangin antara 1,92, kita kurangi dengan 1,06 teman-teman. Kurangin aja. 12 kita kurangi dengan 6, maka hasilnya adalah 6. Ini tadi sisa dia sudah diambil 1, maka sisanya 8. 8 kurang 0 itu 8, 1 kurang 1 adalah 0. 0,86. Ada 2 angka di belakang koma, maka 0,86 ini sama seperti 86%. Nah, tinggal kita lihat yang paling dekat hasilnya sama 86. Oke, udah pasti ya, di sini jawabannya adalah yang E, yaitu 85%. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Manakah di antara bilangan berikut yang nilainya paling mendekati lagi dari hasil pengurangan 9/7 dikurang 0,43? Nah, seperti biasa, di sini kita punya opsinya semuanya dalam bentuk persen, dan perlu disclaimer lagi, kalau kita punya ada sebuah bilangan desimal, ada 2 angka di belakang koma, bisa langsung kita ubah ke dalam bentuk persen. Oke, berarti di sini kita ubah aja teman-teman 9/7-nya dulu ke dalam bentuk desimal. 9 kita bagi dengan 7. Hasilnya 1. 1 kali 7. 7, kemudian kita kurangi, 9 kurang 7, 2. Gak bisa, 2 bagi 7 tambah 0, tambah koma. 20 bagi 7 adalah 2. 2 kali 7 adalah 14. Oke, kita kurangi lagi. 20 kurang 14 adalah 6. Oke, 6 bagi 7 nggak bisa, pinjem 0. 60 bagi 7 paling mendekati 8 ya. 8 kali 7, 56. Oke, kita udah dapet 2 angka di belakang koma, ambil 1,28-nya. Nah, di mana 1,28 inilah yang akan kita kurangi dengan 0,43. Oke, kita langsung kurangin aja. 8 kurang 3.
5. 2 kurang 4 nggak bisa, pinjem 1 di sebelahnya, jadinya kita punya 12. Ini sisanya 0, 12 kurang 4, 8, 0 kurang 0, 0. Maka hasilnya 0,85. Nah, yang paling mendekati sudah pasti ya, yaitu adalah 85%. Jadi jawabannya adalah yang B, gitu. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kelima. Seperti biasa, masih yang dicari yang paling mendekati dari hasil pengurangan 2,34 dikurang 1/3/5. Ini kayaknya kalau 1/3/5 ini angkanya lumayan familiar ya. Kalau 1/3/5 itu sama aja sebenarnya teman-teman kayak 1 ditambah 3/5. Dimana kita tahu 3/5 itu adalah hasil dari 0,6 ya teman-teman ya. 3/5 itu adalah 0,6. Jadi 1/3/5 ini sama aja kayak 1 ditambah 0,6, maka hasilnya adalah 1,6. Kita udah dapat 1/3/5 sama dengan 1,6, maka tinggal langsung kita kurangi. 2,34 kita kurangi dengan 1,6. Boleh ditambah 0 setelah 6-nya, boleh nggak ditambah juga sama aja. Tinggal kita turunin aja 4. 13 kita kurangi dengan 67. Ini tadi udah kita pinjam 1 ya, karena nggak bisa 3 kurang 6. Maka sisanya 1. 1 kurang 1, 0. Maka hasilnya adalah 0,74. Yang paling mendekati sudah pasti, itu adalah 75%. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Sekarang kita masuk ke soal yang ke-6. Manakah di antara bilangan berikut yang nilainya paling mendekati sama hasil perkalian 3,5 dikali 1,20? Kalau kita perhatikan di sini semua hasilnya dalam bentuk persen, berarti nanti kita mau cocokinnya pakai yang dalam bentuk persen aja. Nah, dimana kalau dalam bentuk persen itu sudah pasti yang bentuknya adalah kalau dia nggak per 100, kita buat dia per 100 atau kita buat dia menjadi 2 angka di belakang koma, teman-teman. Oke? Nah, sekarang karena di sini bentuknya perkalian pecahan ya, berarti enaknya sepertinya kita ubah aja ke dalam bentuk pecahan. Nah, 1,20 ini ada 2 angka di belakang koma, maka sudah pasti penyebutnya adalah 100. 3 angka ini kita masukin semua sebagai pembilangnya. 1, 2, 0. Jadi 1,20 itu bisa kita ubah jadi 120 per 100. Udah deh, tinggal kita kaliin teman-teman. 3/5 kita kaliin sama 120 per 100. Oke, karena perkalian pecahan berarti konsepnya adalah atas kita kaliin sama yang atas, per bawah kita kaliin sama yang bawah. Nah, karena kita mau dia bentuknya dalam bentuk persen, berarti per 100 ini kita keep teman-teman, biar nggak berubah. Itu sih kuncinya ya. Kemudian di sini 120 sama 5-nya bisa langsung kita bagi, hasilnya adalah 24, maka 3 kali 24 sama dengan 72 per 100. 72 per 100 itu adalah 72%. Jadi yang paling mendekati adalah yang D ya, karena selisihnya lebih kecil yaitu 2 dibandingkan dengan 75. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang ketujuh. Adalah soal yang terakhir, bilangan yang paling mendekati hasil pengurangan 8,72 kita kurangi dengan 87%. Nah, kalau kita lihat teman-teman, di sini semuanya hasilnya dalam bentuk pecahan campuran. Berarti ya udah, kita cari dulu desimalnya, oke? 8,72 kita kurangi dengan 87%. 87%-nya kita ubah dulu ya teman-teman ya ke dalam bentuk desimal. Maka itu sama dengan 87 per 100. Karena dia per 100, maka dia ada 2 angka di belakang koma. Ya udah, berarti hasilnya adalah 0,87. Jadi sekarang tinggal langsung kita kurangi aja. 8,72-nya kita kurangi dengan 0,87. 2 kurang 7 nggak bisa, kita pinjam di sebelahnya jadinya 12. 12 kurang 7, 5. Oke, 6 kurang 8 nggak bisa, kita pinjam di sebelahnya. Jadinya 16 kurang 8, 8. Oke, jadi kita punya 7 kurang 0, 7. Maka hasilnya ternyata
Pengurangannya di 7,85 teman-teman. Oke, sekarang kita cari masing-masing ya hasil dari 7/4, 73/5, 71/7, 83/4, dan 81/8. Kita mulai dari 71/4, dimana kita tahu ya 1/4 itu adalah hasil dari 0,25. Kalau 3/5 itu 0,6, 1/7 itu 1 komaan ya teman-teman ya. Kalau 3/4 itu 0,75, kalau 1/8 itu 0,125. Nah, berarti kalau kita hitung teman-teman, 7/4 itu sama aja kayak 7,25. 73/5 itu sama aja kayak 7,6. 71/7, ini agak jauh ya. Ini 8, udah ada 2, udah ada 6, berarti jawabannya sudah pasti bukan yang C ya guys ya. Karena ini 7,1 sudah pasti jauh banget. Berarti ini A juga bukan jawabannya. Yang masih paling mendekati di sini yang B. 8 3/4 ini 8,75. Jauhan sih ya. Berarti 8,75 ini bukan jawabannya. Yang terakhir ini ada 8,125, yaitu 7,6 sama 8,125. Tinggal teman-teman cari selisihnya. Kalau dengan 7,6 itu kemungkinan selisihnya adalah sekitar 0,25 guys. Taruhnya di mana ya? 0,25. Sedangkan kalau yang E itu selisihnya ada di 0,275 ya. Nah, berarti di sini yang paling mendekati, yang selisihnya paling kecil, jaraknya paling kecil adalah yang B. Udah gitu aja. Oke? Jadi, bilangan yang paling mendekati dengan hasil pengurangan 8,72 dikurang 87% itu adalah yang B. Udah deh guys, itu aja untuk video tentang aritmatika ini. Ada 7 soal yang kita bahas. Seperti biasa teman-teman tinggal tulis di kolom chat soal mana yang paling menantang atau yang tiba-tiba kayak ngeblank banget nih waktu dikerjain. Nah, itu boleh langsung ditulis di kolom komen aja. Dan kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung kabarin di kolom komentar juga. Oke, sekian dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.